Shalom ibu-ibu terkasih, terima kasih sudah meluangkan waktu kita beribadah persekutuan PW Ester di rumah saja. Sore hari ini kita akan dilayani oleh Bapak Penatua Jaruli Manulang. Mari ibu-ibu terkasih, kita angkat pujian besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih telah memberi kami kesempatan kembali untuk beribadah bersama ibu-ibu PW Ester walau di rumah saja. Kami tetap merasakan kehadiran Tuhan Yesus saat ini. Mampukan kami untuk mengikuti ibadah ini dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau mulai ibadah ini. Amin. Mari ibu-ibu terkasih, kita angkat kembali lagu pujian Ku Bawa Hidupku Sekarang. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu
Mari ibu-ibu terkasih, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Penatua Jaruli Mangulan. Selamat siang, ibu-ibu PW Ester. Shalom. Kita akan masuk di dalam firman Tuhan pada sore yang indah ini. Sebelum masuk ke firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kami sembah, Tuhan yang kami puji. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Pada sore yang indah ini, kami merasakan bahwa Engkau hadir di tengah-tengah ibadah PW Ester ini. Dan kami sangat memohonkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan, supaya Engkaulah yang menjamah hati setiap kami, supaya firman yang ditaburkan dapat kami mengerti dan kami dapat melakukan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Shalom, ibu-ibu PW Ester. Firman Tuhan pada saat ini diambil dari Roma 6 ayatnya yang ke-12 sampai dengan yang ke-14. Yang akan saya bacakan ayatnya yang ke-12, yang ke-13 dan yang ke-14. Bisa kita lanjutkan baca di rumah. Roma 6 ayatnya yang ke-12. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Ibu-ibu yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sudah 6 bulan kita tidak melaksanakan ibadah tatap muka, tetapi ibadah virtual atau online. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena sampai saat ini ibu-ibu PW Ester masih konsisten di dalam ibadah, yaitu ibadah 2 minggu sekali. Semuanya itu adalah karena kekompakan, karena kebaikan ibu-ibu, dan kami sangat percaya bahwa kekompakan ini senantiasa terjalin supaya ibadah-ibadah dapat dilangsungkan dengan baik di setiap harinya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya pada sore yang indah ini. Kita merasakan bagaimana campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kita, terutama di dalam ibadah ini. Saya melihat bagaimana kekompakan dari ibu-ibu PW Ester. Ketika ada salah satu orang jemaat kita yang terindikasi mengalami virus corona, tetapi saya lihat pada waktu itu bagaimana ibu-ibu PW Ester sangat kompak, memberikan dukungan, memberikan materi kepada yang terkena corona pada waktu itu. Selama diperkirakan 14 hari, ibu-ibu PW Ester dengan bergantian memberi makanan kepada orang tersebut. Terima kasih kami ucapkan, karena demikianlah seharusnya jemaat mula-mula melaksanakan seperti begitu, membagi-bagikan roti, berdoa bersama-sama. Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan berkata, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku, tubuh pertahananku, dialah Allah yang
kusembah. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan kita dari jerat penangkal burung. Dialah yang menjagai kita dari segala penyakit sampar. Dan walaupun 1.000 orang rebah di sisi kita, 10.000 orang di sebelah kanan kita, kita tidak terkena. Itulah hebatnya Tuhan kita yang senantiasa menjagai kita melalui malaikat-malaikat Tuhan. Ibu-ibu PWSter yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, situasi pada saat ini memang sangat susah kita prediksi. Seolah-olah tidak ada rencana di dalam kita bagaimana untuk masa depan kita yang akan datang. Kita lihat situasi seperti ini, ibadah-ibadah harus kita laksanakan di rumah. Sekolah juga harus dilaksanakan dengan online. Kadang banyak orang yang pusing menambah biaya untuk kuota anak-anaknya. Dan banyak persoalan-persoalan ekonomi yang menghadapi kita, terutama banyak yang sudah mengalami PHK. Disinilah kita harus senantiasa bergantung kepada Tuhan, menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan, dan biarlah melalui masalah-masalah yang kita hadapin pada saat ini, itu bukan suatu beban bagi kita, tetapi merupakan semangat bagi kita, karena Tuhan tidak memberikan masalah kepada kita di luar daripada kemampuan kita. Tetapi masalah itu, biarlah kita lihat dari segi pandangan hidup kita, bahwa masalah yang diberikan kepada kita, itu adalah memproses kita, supaya kita lebih kuat, supaya kita lebih hebat, supaya kita berharap kepada Allah. Anggaplah suatu kebahagiaan, kata firman Tuhan, jika kita jatuh di dalam berbagai pencobaan, karena ujian daripada imanmu itu adalah ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu menghasilkan buah-buah yang baik. Melalui ketekunan kita, menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Melalui ibadah-ibadah kita, kita saat teduh kita semakin berserah kepada Tuhan. Tuhan tidak akan mengecewakan kita. Dia akan memberikan mahkota yang terbaik untuk kita. Ibu-ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita semakin giat di dalam firman Tuhan. Karena firman Tuhan yang kita dengarkan itu adalah diumpamakan seperti seorang penabur yang akan menabur benih. Ada benih yang jatuh di pinggir jalan, ada benih yang jatuh di dalam yang berbatu-batuan, ada benih yang jatuh di dalam semak duri, dan ada benih itu jatuh di dalam tanah yang subur. Di pinggir jalan itu maksudnya bahwa firman Tuhan yang sudah kita dengarkan, tetapi disinilah kita lihat bahwa iblis juga sangat berkuasa. Dia mengambil firman Tuhan itu dari hati kita, supaya kita tidak percaya dan kita tidak diselamatkan. Benih yang jatuh di berbatu-batuan, ketika kita menerima firman Tuhan, maka kita dengan bangganya menerima firman Tuhan itu. Tetapi firman Tuhan itu tidak berakar di dalam kehidupan kita, sehingga ketika pencobaan datang kepada kita, cepat-cepat kita meninggalkan, dan malah kita murtad meninggalkan Tuhan Yesus Kristus. Yang jatuh di semak-semak duri itu diumpamakan sama dengan iman kita, firman Tuhan yang kita terima itu tumbuh bersama-sama dengan kekhawatiran atau kehidupan kita yang kita laksanakan di setiap harinya, membuat firman itu tidak berkembang dan tidak bisa tumbuh dengan baik. Tetapi kalau firman Tuhan itu jatuh di tanah yang subur, mengatakan bahwa firman Tuhan itu kita terima dengan segenap hati kita, kita simpan di dalam hati kita, dan firman itu
berbuah di dalam hati kita, menghasilkan buah-buah yang indah, buah-buah yang bagus. Itulah yang harus kita laksanakan di dalam kehidupan kita. Ibu-ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita seperti pembacaan firman Tuhan pada sore yang indah ini, kita dikatakan hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuh kita, supaya kita jangan menuruti kehendak kita. Dosa itu sama seperti perumpamaan, seperti kodok rebus katanya. Kodok rebus ini sepertinya begini. Ketika kita masukkan ke dalam baskom, kita isi air di situ, kita masukkan kodok, kita masukkan kodok tersebut ke dalam air itu, dan kita didihkan. Dia ketika mengalami panas, dia tidak meloncat, tetapi dia bisa menyesuaikan dirinya terhadap suhu yang ada ketika kita panaskan itu. Tetapi lama-kelamaan karena mendidih, akhirnya kodok itu sudah menjadi kodok rebus dan bisa dimakan orang karena mati di dalamnya. Seperti itulah dosa di dalam hidup kita. Dosa ini kadang kita anggap sepele. Dosa ini kita anggap remeh. Seolah-olah kita mengatakan, udah biarinlah dosa kecil ini. Padahal lama-kelamaan itulah yang membuat kita meninggalkan Tuhan. Marilah kita, ibu-ibu, semakin peka terhadap firman Tuhan, karena firman Tuhan mengatakan, biarlah kita mengoreksi diri kita sendiri, ibadah kita, supaya apa yang kita lakukan sesuai dengan yang dikehendaki Tuhan. Serahkanlah hidup kita kepada Tuhan, supaya Tuhan yang bertindak di dalam kehidupan kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa, Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kami sembah. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, karena kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu yang mengajar kami Tuhan, supaya kami tetap teguh kepada Engkau, supaya kami Tuhan senantiasa menyerahkan diri kami ke dalam tangan-Mu. Walaupun apa yang terjadi kepada kami sangat percaya bahwa Tuhanlah senantiasa menolong kami. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan menyertai senantiasa ibu-ibu PW Ester ke depan lebih baik lagi, lebih kompak lagi, dan Tuhan akan memberi berkat yang melimpah kepada keluarganya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan doa ini. Amin. Terima kasih kepada Bapak Penatua Jaruli Manulang yang telah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan bagi kami ibu-ibu PW Ester. Tuhan memberkati Bapak baik di dalam pelayanan maupun keluarga. Baik Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Tapi betapa baiknya Engkau Tuhan, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana.
puji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Ibu-ibu terkasih, kita akan masuki dalam doa syafaat masing-masing dan diakhiri dengan doa Bapa kami. Ibu-ibu terkasih, mari kita akhiri ibadah PW Ester dengan menyanyikan Ada Satu Sobatku Yang Setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan selamat. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai Tuhan datang menjemput kita sekalian. Amin.